Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang pertemuan keempat, yaitu tentang sistem penentuan biaya pokok proses. Berikut ini ada nama anggota kelompok 3 kami, yaitu ada Agung Yoga Ghazali, ada Siva Pahmawati, ada Agustin Ramanjani, dan ada Safira Salsabila. Sistem penentuan biaya pokok proses yaitu sistem penentuan biaya pokok yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang menghasilkan produk yang serupa atau mempunyai aliran produksi yang terus-menerus. Karakteristik perusahaan yang berproduksi secara proses yaitu pertama, ada proses pengolahan produk terus-menerus. Yang kedua, ada produk yang dihasilkan merupakan produk standar. Yang ketiga, produk ditujukan untuk mengisi persediaan gudang. Sistem penentuan biaya pokok proses. Konsep dasar biaya pokok proses. Sistem ini digunakan pada perusahaan yang produksinya berkesinambungan dan menghasilkan produk homogen. Contohnya industri semen, tekstil, kertas, makanan, dan minuman. Tujuan utamanya adalah menghitung harga pokok produksi per unit dalam periode tertentu. Perbedaan metode biaya pokok pesanan dan proses, yaitu untuk biaya pokok pesanan dipakai untuk produksi berdasarkan pesanan khusus atau custom order, contohnya seperti percetakan dan proyek bangunan. Lalu biaya pokok proses dipakai untuk produksi massal, hasil standar dan tidak tergantung pada permintaan khusus. Contohnya seperti pabrik semen dan pabrik gula. Berikut ini ada kolom contoh untuk perbedaan metode biaya pokok pesanan dan proses. Metode harga pokok proses 1 departemen. Berikut ini kita mempunyai contoh kasus, yaitu ada PT Isa Remendi yang memproduksi secara massal melalui 1 departemen produksi. Selama bulan Januari 20x1, perusahaan mengeluarkan biaya sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 5 juta, biaya bahan penolong sebesar 7.500.000, biaya tenaga kerja sebesar 11.250.000, biaya overhead pabrik sebesar 16.125.000, sehingga total biaya produksi adalah 39.875.000. Adapun jumlah produk yang dihasilkan, barang jadi sebanyak 2.000 kg, dalam barang proses sebanyak 500 kg, dengan tingkat penyelesaian berbeda, 100% untuk bahan baku dan bahan penolong, 50% untuk tenaga kerja, dan 30% untuk overhead pabrik. Dari data tersebut, perusahaan dapat menghitung biaya per unit produk jadi dan biaya barang proses menggunakan metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses 1 departemen. PT Risa Rimedi. Laporan biaya produksi bulan Januari 20x1. Data produksi. Dimasukkan dalam proses 2.500 kg, produk jadi ditransfer ke gudang 2.000 kg, produk dalam proses akhir 500 kg, jumlah produk yang dihasilkan 2.500 kg. Metode harga pokok proses 1 departemen. Biaya dibebankan bulan Januari 19x1. Ada 4 tabel: biaya produksi, total biaya, unit ekuivalen atau unit. BBB adalah biaya bahan baku, totalnya 5 juta, unitnya 2.500, HP per unitnya 2.000. Biaya bahan penolong 7.500, unitnya 2.500, HP per unitnya 3.000. Biaya tenaga kerjanya 11.250.000, unit ekuivalennya 2.250, HP unitnya 5.000. Biaya overhead pabriknya 16.125.000, unit ekuivalennya 2.150, HP per unitnya 7.500.
Jumlah total biayanya 39.875.000, unitnya ada 17.500. Perhitungan biaya unit ekuivalen. Perhitungan biaya harga pokok produksi jadi yang ditransfer ke gudang 2000 kg dikali 17.500 sama dengan 35 juta. Harga pokok produksi dalam proses akhir BBB-nya tanda kurung 100% kali 500 kali 2000 sama dengan 1 juta. BBP-nya 100 kali 500 kali 3000 sama dengan 1.500.000. BTK-nya 50% kali 500 kali 5000 sama dengan 1.250.000. BOP-nya 30% kali 500 kali 7.500 sama dengan 1.125.000. Totalnya 4.875.000. Jumlah biaya produksinya Januari 20 kali 1 39.875.000. Perhitungan biaya dan unit ekuivalen. Perhitungan unit ekuivalen, unit produksi selesai ditambah unit dalam proses dikali persen penyelesaian. BBB sama dengan 2000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 2500. BBP sama dengan 2000 ditambah 500 dikali 100% sama dengan 2500. BTK-nya 2000 ditambah 500 dikali 50% sama dengan 2250. BOP-nya 2000 ditambah 500 dikali 30% sama dengan 2150. Perhitungan biaya sama dengan fokus pada pencatatan dan pengadilan biaya produksi. Unit ekuivalen sama dengan menghitung jumlah unit serta produk jadi agar biaya bisa dialokasikan dengan tepat. Jurnal yang dibutuhkan 1. Pencatatan pemakaian bahan baku BDP dikurang BBB sama dengan 5 juta, persediaan bahan bakunya 5 juta. Yang kedua, pencatatan pemakaian bahan penolong BDP dikurang biaya bahan penolong 7.500.000, persediaan bahan penolong 7.500.000. 3. Pencatatan BTK BDP dikurang BTK sama dengan 11.250.000. Gaji dan upah sama dengan 11.250.000. Pencatatan BOP BDP dikurang BOP sama dengan 16.125.000. Berbagai rekening yang dikredit 16.125.000. Jurnal yang dibutuhkan 2. 5. Mencatat produksi selesai, persediaan produk jadi sama dengan 35 juta, BDP dikurang BBB sama dengan 4 juta, BDP dikurang bahan biaya penolong 6 juta, BDP dikurang BTK sama dengan 10 juta, BDP dikurang BOP 15 juta. 6. Mencatat barang dalam proses akhir, persediaan PDP akhir 4.875.000, BDP dikurang BBB sama dengan 1 juta, BDP dikurang bahan penolong 1.500.000, BDP dikurang BTK 1.200.000, BDP dikurang BOP sama dengan 1.125.000. Laporan biaya produksi PT Elionosari dengan menggunakan metode harga pokok proses untuk 2 departemen, yaitu Departemen A dan Departemen B untuk bulan Januari 19 kali 1. Seperti yang terlihat di slide, data produksi dan biaya utama adalah sebagai berikut. Departemen A memulai proses dengan 35.000 kg produk yang selesai dan berhasil ditransfer ke Departemen B adalah 30.000 kg. Sisanya 5.000 kg merupakan produk dalam proses akhir. Departemen B menerima 30.000 kg dari Departemen A, menyelesaikan 24.000 kg untuk ditransfer ke gudang, dan menyisakan 6.000 kg sebagai produk dalam proses akhir. Total biaya yang dikeluarkan di Departemen A adalah Rp473.000, terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Di Departemen B, total biaya tambahannya adalah Rp675.000. Tingkat penyelesaian untuk produk dalam proses akhir, di Departemen A, biaya bahan baku sudah 100% selesai, sementara biaya konversi, tenaga kerja, dan overhead baru 20%. Di Departemen B, biaya konversi sudah 50% selesai. Langkah pertama adalah menghitung unit ekuivalen, yaitu jumlah unit yang setara dengan produk selesai. Rumusnya adalah unit produk selesai ditambah buka kurung unit dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian tutup kurung. Unit ekuivalen untuk biaya bahan baku adalah 30.000 ditambah buka kurung 5.000 dikali 100% tutup kurung, sehingga totalnya adalah 35.000 unit. Unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik adalah 30.000 ditambah
buka kurung 5.000 dikali 20%, sehingga totalnya adalah 31.000 unit. Kita fokus pada laporan biaya produksi Departemen A. Total unit yang diproses adalah 35.000 kg, hasilnya adalah 30.000 kg produk jadi yang ditransfer ke Departemen B, dan 5.000 kg produk dalam proses akhir. Setelah mendapatkan unit ekuivalen, kita hitung harga pokok per unit dengan membagi total biaya dengan unit ekuivalennya. Harga pokok biaya bahan baku adalah Rp70.000. Rp70.000 dibagi 35.000 unit menghasilkan Rp2 per unit. Harga pokok biaya tenaga kerja langsung adalah Rp155.000 dibagi 31.000 unit menghasilkan Rp5 per unit. Harga pokok biaya overhead pabrik adalah Rp248.000 dibagi 31.000 unit menghasilkan 8 per unit. Total harga pokok per unit yang dikeluarkan di Departemen A adalah Rp15. Selanjutnya kita pertanggungjawabkan total biaya Rp473.000 yang sudah dikeluarkan. Harga produk jadi yang ditransfer ke Departemen B adalah 30.000 kg dikali Rp15 yaitu sebesar Rp450.000. Angka ini menjadi biaya yang diterima oleh Departemen B. Harga pokok produk dalam proses akhir dihitung berdasarkan tingkat penyelesaiannya dengan total Rp23.000. Jika dijumlahkan, total biaya yang dipertanggungjawabkan adalah Rp450.000 ditambah Rp23.000 sama dengan Rp473.000. Angka ini sama dengan total biaya produksi yang dibebankan di Departemen A, menunjukkan perhitungan kita sudah akurat. Kita lanjutkan ke Departemen B. Departemen B menerima 30.000 kg dari Departemen A. Produk yang selesai dan ditransfer ke gudang adalah 24.000 kg dan produk dalam proses akhir berjumlah 6.000 kg. Untuk biaya yang ditambahkan di Departemen B yaitu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Yoga Gozali. Saya ingin melanjutkan pembahasan yaitu mulai dari slide 20. Yang dimana gambar ini menunjukkan perhitungan biaya kumulatif atau total biaya per unit produksi yang dibebankan oleh Departemen B selama bulan Januari 2021. Yang pertama itu ada biaya yang diterima dari Departemen A. Jadi Departemen B menerima hasil produksi dari Departemen A senilai Rp450.000. Jumlah unit ekuivalen dari Departemen A adalah 30.000 unit, sehingga biaya per unit atau HP per U dari Departemen A sama dengan Rp450.000 dibagi 30.000 unit ekuivalen sama dengan Rp15 per unit. Nah, yang kemudian di kolom kedua itu ada biaya yang ditambahkan oleh Departemen B. Itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada BTK dan juga BOP, di mana BTK itu biaya tenaga kerja dan BOP itu biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya tenaga kerja itu sebesar Rp270.000 dengan hasil 27.000 unit ekuivalen. Maka biaya per unitnya atau HP per U sama dengan Rp270.000 dibagi 27.000 unit ekuivalen sama dengan Rp10 per unit. Untuk biaya overhead pabrik sendiri itu ada sebesar Rp405.000 dengan unit ekuivalennya 27.000, sehingga biaya per unitnya sama dengan Rp15 per unit. Sehingga total biaya tambahan dari Departemen B yaitu 10 ditambah 15 sama dengan Rp25 per unit, dan juga total biayanya itu ada Rp675.000. Nah, untuk perhitungan total biaya kumulatif dari Departemen A itu yaitu sebesar Rp15, biaya tambahan dari Departemen B per unitnya itu sebesar Rp25, maka total biaya kumulatif per unit dari Departemen B yaitu 15 ditambah 25 sama dengan Rp40. Total biaya keseluruhan Departemen B sehingga ada Rp1.125.000. Untuk slide selanjutnya, ini menampilkan rincian perhitungan harga pokok produksi di Departemen B untuk bulan Januari 19X1. Tujuannya adalah untuk menghitung total biaya produksi yang terdiri dari produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya dan juga produk yang masih dalam proses akhir periode. Nah, untuk yang pertama yaitu total biaya produk yang jadi ditransfer dari Departemen B sebanyak 24.000 kg dengan biaya per kilogramnya itu Rp40, sehingga total biaya produknya yang sudah selesai diproses dan dikirim ke departemen berikutnya adalah Rp960.000. Nah, kemudian yang kedua yaitu biaya produk dalam proses akhir.
masih ada sebagian produk 6.000 kg yang belum selesai diproses pada akhir bulan. Biayanya dihitung berdasarkan tingkat penyelesaian 50% untuk biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Nah, rinciannya itu biaya dari Departemen A 6.000 dikali 15 sama dengan 90.000. Biaya tenaga kerjanya 50% dari 6.000 dikali 10 rupiah sama dengan 30.000 rupiah. Biaya overhead pabriknya yaitu 50% dikali 6.000 dikali 15 sama dengan 45.000 rupiah. Maka total biaya produk dalam proses akhir adalah 165.000. Sehingga kita dapatkan total keseluruhan biaya yang dibebankan pada Departemen B bulan Januari 19X1 adalah 1.125.000. Jurnal di Departemen A. Yang pertama itu ada pencatatan pemakaian bahan baku, di mana biaya dalam proses dan biaya bahan baku Departemen A itu didebit 70.000. Terhadap persediaan bahan baku ada di kredit 70.000. Yang kedua itu pencatatan biaya tenaga kerja, yaitu untuk BDP BTK Departemen A di debit 155.000, untuk gaji dan upah ada di kredit 155.000. Nah, untuk pencatatan biaya overhead pabrik, di mana biaya dalam proses dan biaya overhead pabrik Departemen A itu di debit 248.000 terhadap berbagi rekening yang dikredit, yaitu masuk ke 248.000. Yang keempat yaitu mencatat produk selesai ditransfer ke Departemen B, di mana untuk biaya bahan baku Departemen B itu ada di debit 450.000. Untuk bahan baku Departemen A itu ada di debit 60.000. Biaya tenaga kerja Departemen A masuk ke debit 150.000. Biaya overhead pabrik Departemen A masuk ke debit 240.000. Nah, yang kelima yaitu mencatat barang dalam proses akhir. Persediaan barang dalam proses akhir Departemen A masuk di debit 23.000. Untuk biaya bahan baku Departemen A masuk di kredit 10.000. Biaya tenaga kerja Departemen A di kredit 5.000. Biaya overhead pabrik Departemen A masuk di kredit 8.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita akan melakukan pencatatan jurnal di Departemen B. Yang pertama, kita mencatat penerimaan produk dari Departemen A, di mana untuk biaya bahan baku Departemen B itu ada di debit 450.000 rupiah, dan untuk di kreditnya sendiri itu ada biaya bahan baku Departemen A 60.000, biaya tenaga kerja itu Departemen A itu 150.000, biaya overhead pabrik Departemen A itu 240.000. Yang kedua, melakukan pencatatan biaya tenaga kerja, di mana untuk biaya tenaga kerja Departemen B itu ada di debit 270.000 terhadap gaji dan upah di kredit 270.000. Yang ketiga, pencatatan biaya overhead pabrik. Untuk biaya overhead pabrik Departemen B itu ada 405.000 di debit, dan untuk di kreditnya itu ada berbagi rekening yang dikredit yaitu 405.000. Yang keempat, yaitu mencatat produk selesai ditransfer ke gudang, di mana persediaan produk jadi itu di debit 960.000. Untuk biaya bahan baku Departemen B ada di kredit 360.000, biaya tenaga kerja Departemen B ada di kredit 240.000, biaya overhead pabrik Departemen B ada di kredit 360.000. Yang kelima, mencatat barang dalam proses akhir, di mana persediaan barang dalam proses akhir Departemen B ada di kredit 165.000, untuk biaya bahan baku Departemen B 90.000 ada di kredit, untuk biaya tenaga kerja Departemen B masuk ke kredit 30.000, dan untuk biaya overhead pabrik Departemen B masuk ke kredit 45.000. Ya, mungkin demikianlah pembahasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.